Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah tahu, sudah mengenal bahwa tubuh manusia ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama disebut dengan raga, yang dilihat oleh mata, yang dapat disentuh, ditangkap panca indera. Yang satu lagi tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tidak dapat dilihat mata, tidak dapat dipegang oleh tangan, disebut dengan jiwa. Maka dua kata ini selalu bersanding beriringan, jiwa dan raga. Setelah kita merdeka, setiap hari Senin kita, anak-anak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di dalam lagu kebangsaan itu juga bersanding dua kata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ada yang zahir, badan, raga, tubuh, fisik, jisim, tapi ada yang tidak terlihat oleh mata. Islam menyebutnya sebagai ruh, disebut sebagai akal, disebut sebagai qalbu, disebut sebagai fuad, disebut sebagai sir, disebut juga sebagai nafs. Ketika roh itu belum lagi berjumpa dengan kulit, belum ada darah, belum ada daging, dia amat sangat suci, bersih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian. Ketika itu semua ruh ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini Tuhan yang menciptakan kamu, menghidupkan dan mematikan kamu, mengatur, memberi rezeki kamu? Semua roh menjawab serentak, qalu bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Lalu apa kata Allah? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi nanti pada akhirnya kamu akan berkata, kami lupa, kami lalai. Manusia itu lupa, manusia itu lalai. Ketika roh bersemayam di dalam jasad, maka muncullah keinginan-keinginan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam rahim ibumu 40 hari dalam bentuk cairan, nutfah namanya. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim kemudian menggumpal. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian membesar sekepal segenggam menjadi daging. 40 hari cairan, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, lalu dikirimlah malaikat membawa ruh yang suci bertemu dengan jasad darah daging yang kotor. Pada saatnya darah daging yang bau, yang busuk, yang kotor, yang akan menjadi santapan cacing tanah itu ikut mulia karena kemuliaan ruh. Tapi begitu
berapa banyak ruh yang mulia ikut menjadi kotor karena jasad yang kotor. Terjadi pertarungan, terjadi perjalanan yang begitu panjang. Satu sisi ruh bisa menjadi kotor karena jasad, tapi begitu banyak jasad menjadi mulia. Wa idh qulna lil malaikati, ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Bukankah Adam itu sama seperti kita? Ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, ada darahnya, ada sumsumnya, ada tulangnya. Tapi kenapa malaikat yang cahaya, bersih, murni bersujud kepadanya? Bukan karena sujud ibadah, karena ibadah hanya kepada Allah, tapi sujud kemuliaan, keagungan, litazim, penghormatan. Karena Adam alaihi salam darah dagingnya ikut mulia disebabkan oleh ruh yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Begitulah dengan kita hari ini. Apakah dengan adanya ruh di dalam badan kita lalu jasad kita menjadi mulia? Belum tentu. Begitu banyak manusia yang hari ini berkeliaran padahal bukan musafir, tidak sakit, sehat walafiat. Kenapa jasadnya menjadi hina? Allah katakan mereka ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Bukankah di dalam jasad, tubuh, badan, raga mereka itu ada ruh sama seperti kita? Ya, tapi ruhnya dikalahkan oleh jasadnya. Sedangkan yang mulia itu adalah jasad yang dibimbing oleh ruh. Untuk itulah manusia ini dilembutkan, dididik, dibuat dia beradab. Salah satu cara Allah membuat jasad ini agar supaya mulia, pendidikan sholat 5-10 menit, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah dengan sholat-sholat sunat, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Ada lagi madrasah yang lebih lama daripada sholat. Tanggal 8 disebut dengan hari tarwiyah, tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, tanggal 10 disebut dengan hari Nahar, 11, 12, 13 disebut dengan hari Tasyrik. Tapi pendidikannya tidak lama, 6 hari. Maka pendidikan yang paling panjang dalam ajaran Islam disebut dengan madrasah Ramadan. Ramadan adalah madrasah yang mendidik, menghancurkan, meluluh lantakkan jasad untuk ikut dengan ruh yang mulia. Malam-malamnya dia mesti terbangun, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, di dalam sahur ada barakah, di dalam sahur ada kebaikan-kebaikan. Matanya mesti dilawan, kantuknya mesti ditundukkan, dan ketika saat dia mampu melawan itu semua, dia mendapatkan keberkahan. Awal motivasinya hanya ingin supaya bertenaga, supaya bisa makan sahur, supaya siangnya tidak lemah, tidak lesu, tidak letih. Tapi kemudian ada hikmah di balik itu. Tidak hanya sekedar bangun malam, pasti dia sempatkan sholat tahajud, dia sempatkan untuk sholat sunat taubat, dia sempatkan untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, waktu yang mulia itu, dia akan beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bangun sahur, rasanya akan sayang kalau hanya sekedar sahur lalu kemudian tidur. Dia akan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, pastilah di dalam sholat subuh itu dia akan tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sholat subuh. Setelah itu berzikir bersama imam, berdoa. Setelah itu membaca Al-Quran, ada pengajian subuh. Sayang sekali kalau pengajian ditinggalkan, ditunggu sampai matahari terbit. Setelah lewat waktu haram, melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Di balik itu ruh sedang dimuliakan, dan ruh tidak hanya sedang dimuliakan, tapi juga dia ikut memuliakan jasad. Pada saat itu jasad pun ikut mulia. Pada saat siang harinya, selama ini jasad yang belum dididik menganggap makanan ini segalanya, minuman segalanya. Tapi pada saat Ramadan, ruh kembali menghaluskan jasad. Wahai jasad, makanan yang kau katakan segalanya itu tidak ada apa-apanya. Lapar memperkecil saluran darah. Inna syaitana yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Fadayyiqu, maka persempitlah alirannya. Maka pada saat itu manusia lapar. Itulah mengapa Allah mengatakan as-sawli wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku,
Allah tidak perlu pada puasa kita, Allah tidak berhajat, Allah tidak membutuhkan puasa kita. Wa huwal ghaniyul hamid, Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Lalu mengapa dikatakan puasa itu untuk Allah? Bait rumah, tapi ketika rumah disandingkan dengan nama Allah, Baitullah, rumah menjadi mulia. Sayyid, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ketika sesuatu yang lemah, yang hina bersanding dengan namanya, ikut menjadi mulia. Rasul, utusan, yang mulia itu yang mengirim. Tapi begitu nama utusan bersanding dengan Allah, Rasulullah, utusan itu ikut menjadi mulia. Yang paling rendah, tidak punya apa-apa, tiada daya, tiada upaya, hartanya tidak punya, yang punya adalah pemiliknya, tuannya, abdun. Tapi begitu nama abdun bersanding dengan Allah, dia menjadi mulia. Abdullah, Rasulullah, Baitullah. Begitu juga dengan puasa. Puasa disandingkan dengan Allah. As-saumuli, puasa itu untukku. Maka puasa, kenapa puasa disandingkan dengan Allah? Karena dalam puasa orang sedang melakukan perbuatan-perbuatan Allah, beradab dengan adab-adab Allah. Allah tidak makan, orang puasa tidak makan. Allah tidak minum, Allah tidak minum, orang puasa tidak minum. Allah tidak melakukan perbuatan yang diingkari. Pada saat berpuasa semua manusia amat sangat takut melakukan perbuatan mungkar. Allah yang maha suci dan agung mulia, pada saat berpuasa manusia merasa paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau puncak daripada Islam adalah iman, puncak daripada iman adalah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Musyahadah, fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, dia melihatmu. Muraqabah, kalau belum mampu musyahadah, maka paling tidak muraqabah, merasa selalu diperhatikan Allah. Muraqabatullah, merasa selalu dilihat, dipandang oleh Allah. Itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Begitulah ruh dihaluskan. Ruh tidak hanya dihaluskan, tapi dia menghaluskan jasad. Jasad benar-benar menjadi makmum. Yang menjadi imam adalah ruh. Di saat berpuasa, maka manusia sedang melewati proses pendidikan. Sampai hari ini Hakim Agung pernah bertemu dengan para hakim-hakim yang ada di Amerika dan Eropa, bertanya, wahai para hakim-hakim, apakah kalian punya lembaga pendidikan S1, S2 yang melahirkan alumni memiliki kejujuran? Hakim-hakim menjawab, sampai hari ini kami belum punya sekolah lembaga pendidikan yang dapat menjamin alumni kami punya sifat kejujuran. Tapi ada satu sekolah, madrasah, alumninya adalah alumni yang amat sangat jujur. Madrasah itu bernama Madrasah Ramadan. Alumninya adalah la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Sifatnya adalah muttaqin. Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapa? Hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Mencapai takwa, rasa takut kepada Allah melalui proses madrasah yang amat sangat panjang. 30 hari 30 malam, 29 hari 29 malam, berkisar antara 29 dan 30. Ramadan namanya. Namanya diambil dari kata ramda, panas. Panas karena tenggorokan tidak dilalui dilewati air sehari sepanjang siang. Panas karena memang manusia merasakan panas hati menahan amarah. Panas karena karat-karat yang menempel di besi di dalam tanah hanya dapat ditanggalkan dengan bara api yang panas. Begitu jugalah karat yang menempel di telinga, di mata, di hati dan pikiran kita akan lepas ketika dia masuk dalam panasnya Ramadan. Panaskanlah Ramadan dengan tarawih berjamaah. Panaskan Ramadan dengan i'tikaf, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Panaskan Ramadan
kana al-Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana 60 khatamah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Diriwayatkan oleh sumber yang amat sangat terpercaya, Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, orang yang amat sangat selektif menerima periwayatan 30 kali khatam di waktu siang, 30 kali khatam di waktu malam. Tidak ada satupun waktu yang terlewatkan di dalam Ramadan kecuali bernilai dengan ibadah. Malamnya diisi dengan qiyam, tegak, berdiri, melawan kantuk. Dari mulai maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, mengaji bersama dalam tadarus, kajian-kajian tidak pernah kosong. Tidurnya hanya sejenak, sebentar, hanya sekedar memberikan hak mata. Setelah itu terbangun lagi di waktu malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Setelah itu makan sahur. Setelah sahur pun tetap diisi dengan menambah bacaan-bacaan Al-Quran, murajaah, mengulang hafalan. Setelah itu siangnya diisi dengan siam, menahan makan, menahan minum, menahan telinga, menahan mata, menahan rasa, menahan hati, menahan emosi. Ada ibadah yang mengeluarkan harta, membangun masjid. Ada ibadah yang mengeluarkan darah, mati syahid. Ada ibadah yang mengeluarkan keringat, tawaf, sa'i, salat, tegak, berdiri. Ada ibadah yang mengeluarkan tetesan air mata, munajat di tengah malam. Tapi ada ibadah yang tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan tetesan air mata. Ibadah itu hanya menahan diam. Ibadah itu bernama puasa. Sudah berapa kali kita puasa? Kalau ada di antara kita umurnya 40 tahun, berarti puasa wajib fardu sejak akil balik 10 tahun. Sudah 30 kali mengikuti madrasah Ramadan. Berhasilkah kita sebagai alumni Ramadan? Ramadan pasti berhasil, karena Allah mengatakan la'allakum, pasti kamu akan menjadi orang bertakwa. Kurikulumnya datang dari Allah, tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Kita bertanya dalam hati, berhasilkah aku menjadi alumni Ramadan? Aku termasuk, atau aku termasuk sebagai alumni-alumni yang gagal, merusak nama baik Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wakhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlakum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan
min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.